Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa besar yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, semua manusia hingga para malaikat pun tidak akan mampu melakukan perjalanan seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Isra dan Mi'raj sekalipun satu peristiwa yang terjadi dalam waktu bersamaan, namun ceritanya dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran pada dua surat yang berbeda. Peristiwa Isra, yakni perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra. Sedangkan peristiwa Mi'raj, yakni naiknya Nabi Muhammad SAW menuju langit ke-7, terus ke Sidratul Muntaha hingga ke Ars, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan kisahnya dalam surat An-Najm. Isra dan Mi'raj adalah salah satu peristiwa sejarah yang sangat penting dan agung dalam perjalanan risalah Nabi Muhammad SAW. Sebuah perjalanan yang sangat jauh dan sangat sulit untuk bisa digambarkan, serta akan lemahlah kemampuan akal untuk menerima penjelasannya. Namun demikian, ia benar-benar peristiwa yang nyata dan dialami oleh Rasulullah SAW. Kisah perjalanan Isra dan Mi'raj dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dua surat berbeda di dalam Al-Quran. Perjalanan Isra disebutkan dalam surat Al-Isra, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sementara kisah Mi'raj disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Najm, yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Kisah ini kami ambil dari dua kitab. Yang pertama adalah kitab Bujairimi al-Khatib, yang kedua adalah kitab I'anatul Talibin. Tatkala Rasulullah SAW pada malam Isra, Rasulullah SAW melewati Sidratul Muntaha. Di sana Rasulullah SAW diliputi oleh mendung yang terbuat dari cahaya, yang di dalam cahaya itu terdapat banyak cahaya yang tidak terkira. Dan saat itu malaikat Jibril alaihissalam tiba-tiba berhenti dan tidak mau lagi berjalan mengikuti Rasulullah SAW. Padahal malaikat Jibril alaihissalam mengawal Nabi dan ikut serta bersama Nabi dari awal mula perjalanan. Akan tetapi, ketika sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berhenti. Maka Rasulullah SAW pun bersabda kepada malaikat Jibril, "Atatrukuni asiru munfaridan? Apakah kamu meninggalkan saya dan membiarkan saya berjalan sendirian?" Lalu malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum." Yang artinya, tidaklah salah satu dari kita memiliki batas makom yang telah ditentukan. Dalam artian malaikat Jibril alaihissalam tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena sudah bukan ranahnya untuk melanjutkan perjalanan bersama Rasulullah SAW. Malaikat Jibril hanya bisa mengantarkan sampai di sana. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sirma'i walau khutwatan," yang artinya berjalanlah bersamaku sekalipun hanya satu jengkal saja. Dan pada akhirnya malaikat Jibril alaihissalam mau untuk berjalan lagi bersama Rasulullah SAW. Maka saat malaikat Jibril alaihissalam berjalan, ia terbakar oleh cahaya dan keagungan kewibawaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril alaihissalam tidak hanya terbakar oleh cahaya, malaikat Jibril juga menjadi kecil sebagaimana besarnya burung emprit. Padahal malaikat Jibril alaihissalam hanya melanggar satu langkah saja. Hal itu dapat membuat hancur dan mengecil seperti burung emprit karena keagungan dan kewibawaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah salah satu peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.